Akibat kemarau, debit air surut, PDAM batasi distribusi air ke pelanggan. Puluhan warga demo penjabat Bupati Lampung Timur. Halo, selamat sore pemirsa, kita berjumpa lagi dalam iNews Lampung, program berita daerah jaringan televisi terbesar di Indonesia, iNews TV. Sore ini kami menyajikan informasi menarik tentang berbagai peristiwa serta dinamika pembangunan di Lampung. Kemarau menyebabkan debit air PDAM Wairilau turun sampai 40%. Akibatnya PDAM membatasi distribusi air ke pelanggan. Warga menjerit kesulitan air. Sementara BMKG memperkirakan musim hujan baru akan mulai akhir November. Sehingga kesulitan air masih akan berlangsung sekitar sebulan lagi. Pemirsa, bersama saya Deli Adelia, inilah iNews Lampung selengkapnya. PDAM Wairilau mulai mengurangi distribusi air atau jam alir ke pelanggan. Pembatasan ini akibat menurunnya pasokan 3 sumber air sampai 12%. Jika kemarau berlanjut, sebulan lagi pasokan air seluruh kota Bandar Lampung terancam berhenti. PDAM Wairilau mengandalkan pasokan 3 sumber mata air yaitu Kali Akar, air permukaan, dan sumur dalam. Debit air ketiga sumber menurun sampai 12% selama puncak kemarau. Penurunan ini berdampak pengurangan pelayanan pelanggan jarak jauh serta permukiman dataran tinggi. 3 sumber air PDAM Wairilau normalnya mengalirkan 576 liter per detik. Debit air kini turun menjadi 300 liter. Defisit pasokan hampir 50% mengakibatkan distribusi air tidak merata. Kabak Humas PDAM Wairilau Rozi Amri mengkhawatirkan pelayanan air terhenti sama sekali jika kemarau memanjang dan tidak ada hujan dalam sebulan ke depan. Kondisi ini mengancam lebih 35.000 pelanggan air kota Bandar Lampung. Demi pemerataan pelanggan, PDAM memberlakukan pembatasan jam aliran air. Pada akhir pekan ini debit kita turun 12% dari jumlah total 560 liter per detik yang bersumber dari air permukaan, mata air maupun sumur dalam. Namun upaya yang kita lakukan adalah sistem jam alir terbuka tutup valve. Jadi yang biasanya 12 jam hanya 6 jam, yang 24 jam hanya 12 jam. Bahkan sudah ada yang 3 hari sampai dengan 4 hari sekali. Seperti daerah yang jauh dan tinggi, Kemiling, Kedamaian, Wehalim, Kedaton. Terus seperti apa Bang kalau sudah sulit dijangkau sama air PDAM di daerah situ? Ya kalau yang sulit terjangkau itu kan kita sistem jam alir namanya. Namun kalau pelanggan yang benar-benar tidak dapat air, kita bantu pakai tangki. Beban PDAM Wairilau berganda selama kemarau. Selain pelayanan pelanggan tetap, PDAM juga mengerahkan armada ke beberapa kawasan krisis air. Permintaan pasokan meliputi permukiman dataran tinggi maupun permukiman padat. Dari Bandar Lampung, Andres Avandi melaporkan. Dampak El Nino atau kemarau panjang makin terasa di Bandar Lampung. Debit air PDAM Wairilau turun hingga 40%. Pelanggan PDAM dan masyarakat di kawasan dataran tinggi menjerit karena PDAM hanya mengalirkan air 3 hari sekali. Ya kayaknya agak sulit gitu, 2 hari sekali, kadang-kadang 3 hari sekali. Kadang 2-3 kali sehari Pak ya? Ya. Kalau misalnya untuk air sendiri kita berarti kesulitan Pak Tusan? Ya kesulitan lah. Harapan kita Pak PDAM seperti itu? Ya selanjutnya ya harapan masyarakat sini ya kayaknya supaya lancar tiap hari keluar gitu kan, gak susah. Ya kalau kebanyakan ya kering semua lah, sumur kering. Pam juga ya hidupnya jarang-jarang. Pam jarang-jarang Pak. Itu Iya. berapa kali? Apa misalnya 1 hari itu berapa? Paling malam itu. Malam aja Pak ya? Jadi Bu di Kemarau seperti apa sih Bu? Di pinang saya nggak kurang air. Susah air Bu ya? Air Pinang ya, daerah, Bu? dari gunung nggak ngalir. Oh. Udah sumur ya pada agak ngalir.
Harapan kita Bu ke depan Bu seperti apa Bu untuk air ini Bu? Biar jadi supaya lancar. Supaya lancar Bu ya. Keganggu nggak Bu aktivitas kita Bu dengan susahnya air ini Bu? Ya kan mau mandi aja payah, kadang mau minum aja kalau nggak malam nggak dapat air nyari ke sumur-sumur. Oh iya, sekitar itu pengurangan debit air 50%. 50%. Oh iya. Sejumlah ibu rumah tangga di Lampung Utara terpaksa berjalan kaki ratusan meter untuk mendapatkan air bersih. Warga mengeluh karena sampai saat ini pemerintah daerah tidak memberikan bantuan air bersih. Padahal selama 6 bulan kemarau, warga kesulitan air. Kalau bertanya dari sumur saya tuh. Sejumlah warga lingkungan 9 Kelurahan Tanjung Aman, Kecamatan Kota Bumi Kota, Lampung Utara ini harus berjalan kaki ratusan meter untuk mendapatkan air bersih di sumur tetangga. Mereka juga harus berbagi karena sumber air sumur terbatas. Sejumlah warga mengeluh karena sampai saat ini belum ada perhatian dari pemerintah. Warga kecewa karena selama ini lingkungannya belum pernah mendapat bantuan sumur bor. Udah lama nggak ada air Bu. Jadi udah kering semua ini air. Nggak ada, belum ada bantuan dari pemerintah belum ya. Jadi ngambil air ini punya nggak banyak juga ya. Nggak banyak. Yang penting dapat gitu. Jauh anunya ngambil airnya. Ya ini jauh ada. Kok dia sendiri sama dari sini ke sana. Oh itu ya. Terus sudah lama memang nggak dapat air. Ya lama. Jadi belum ada, pemerintah belum ada yang ngasih bantuan apa-apa, belum ada. Kekurangannya pasokan air bersih menyebabkan sejumlah warga terjangkit diare dan penyakit kulit. Warga berharap pemerintah daerah segera menyediakan air bersih meski warga harus membayar. Dari Lampung Utara, Haryadi Haka melaporkan. Nyampe tuh, mana nggak nyampe tuh. BMKG Natar memperingatkan petani agar tidak tergesa-gesa memulai musim tanam. Meski hujan mulai terjadi, bukan berarti Lampung memasuki musim hujan. Berdasarkan perkiraan BMKG, saat ini baru akan memasuki musim peralihan, sedangkan musim hujan baru akan terjadi pertengahan atau akhir November. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Raden Inten II Natar Lampung Selatan memperkirakan Lampung baru akan memasuki musim hujan pada pertengahan atau akhir November. Saat ini Lampung baru akan memasuki musim peralihan dengan ditandai hujan ringan di sejumlah wilayah. Tahun ini musim kemarau terjadi mulai Mei hingga akhir November. Kemarau ini jauh lebih panjang karena pengaruh badai El Nino. El Nino melanda sebagian besar kawasan Asia Pasifik akibat perbedaan suhu permukaan laut bagian timur dan barat Samudra Pasifik. Sejumlah wilayah Lampung turun hujan beberapa hari terakhir, namun petani disarankan tidak tergesa-gesa memulai musim tanam. Curah hujan bersifat lokal dan baru akan memasuki musim pancaroba. Kasih data dan informasi BMKG Raden Inten II Natar Lampung Selatan Sugiono menjelaskan, perkiraan kemarau melanda Sumatera hingga akhir November. Jadi saat ini untuk petani khususnya kita walaupun sudah ada hujan, kita belum memastikan bahwa saat ini sudah mulai musim hujan. Itu perlu diwaspadai sehingga jangan terburu-buru untuk segera untuk menanam padi atau gadu. Kemarau panjang berdampak krisis pengairan sawah, air bersih, penyakit ispa hingga kebakaran. Andres Afandi melaporkan. Pemirsa, setelah jeda pariwara berikut kami kembali dengan informasi lain. Di antaranya, rumah warga Lampung Utara terbakar. Tetaplah bersama kami. Kita pergi ke Pegadaian, banyak transaksi, kini serba bisa.
bisa gadai, pembiayaan mikro, investasi emas, kirim uang, bisa bayar tagihan. Di Pegadaian kini serba bisa. Serba bisa. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, petugas masih menyelidiki penyebab kebakaran rumah di kawasan padat penduduk di Kota Bumi, Lampung Utara. Penyebab kebakaran belum diketahui tapi diduga disebabkan hubungan pendek arus listrik. Kerugian akibat musibah ini mencapai jutaan rupiah. Puluhan warga lingkungan 3 Kelurahan Cempedak, Kota Bumi Kota berjibaku memadamkan api yang membakar rumah Tumiem. Dengan peralatan seadanya, warga berusaha menjinakkan api agar tidak menyambar rumah lain. Menurut sejumlah warga, api pertama kali terlihat dari tengah rumah yang ditinggal pemiliknya. Pemilik rumah Tumiem merupakan pedagang bubur di Pasar Sentral Kota Bumi. Api diduga berasal dari hubungan pendek arus listrik pada saklar kamar. Saat mengetahui rumahnya terbakar, Tumiem histeris. Wanita ini tidak menyangka tempat tinggalnya terbakar. Sejumlah tetangga berupaya menenangkan pedagang bubur ini. Jam 3 itu udah nggak masak air, nggak apa, tinggal mandi pakai air hangat langsung berangkat pasar. Nggak ada api hidup nggak? Cuma kan nggak di rumah mau. Bantu tempat si Ito mau syukuran itu. Nggak ada orang di dalam rumah. Jadi Allah, luas nanti tolong. Gimana sih? Api itu pertama kali dari rumah Ibu Lili. Jadi kejadian itu sekitar jam 12 siang. Waktu itu saya lagi tidur. Kebetulan saya dengar teriakan anak-anak, kebakaran. Saya keluar, ternyata saya lihat api sudah mulai membesar di rumah itu. Tak ada korban jiwa dalam musibah ini, namun korban diperkirakan menderita kerugian mencapai puluhan juta rupiah. Tak ada barang berharga milik korban yang berhasil diselamatkan. Dari Lampung Utara, Haryadi Haka melaporkan. Pemirsa, Balai Karantina Pelabuhan Bakauni melepas kembali ribuan ekor burung hasil tangkapan. Burung dari berbagai jenis tersebut merupakan hasil sitaan dari penyelundupan yang hendak mengirimkan satwa liar dari Sumatera ke Jawa. Ribuan burung yang dilepas ini semula akan diselundupkan ke Jakarta. Namun, petugas berhasil menggagalkan penyelundupan saat bus hendak menyeberang di Pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan. Burung yang dilepas ke alam bebas ini antara lain tekukur, pleci, perkutut, cucak ranting, dan burung ciblek. Sebelum dilepaskan, burung ini diamankan di kantor Balai Karantina Bakauheni. Dari pemeriksaan, pemilik ribuan burung ini adalah warga Pringsewu. Pemilik burung menggunakan jasa pengiriman bus untuk mengirimkan ke Jakarta. Kasus pengiriman burung ilegal dari Sumatera ke Pulau Jawa ini bukan pertama kali terjadi, tapi sering lepas dari pengawasan petugas. Burung ini diamankan petugas karena tidak memiliki kelengkapan dokumen dari Balai Karantina. Pengiriman burung ilegal melanggar Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang karantina hewan, ikan, dan tumbuhan. Hakikatnya kita burung ini tidak dilengkapi oleh dokumen yang kita persyaratkan dari BKSK, izin pengumpul tidak ada, dan dia tidak melapor ke karantina, langsung nyelonong ke dalam pelabuhan. Oleh anggota kita diamankan di dalam pelabuhan. Kasus pengiriman ribuan burung ilegal ini sekarang ditangani Balai Karantina. Penyidik Balai Karantina memeriksa pengemudi bus dan akan memanggil pemilik burung. Dari Lampung Selatan, Andres Avandi melaporkan. Beralih ke topik lain, puluhan warga melakukan unjuk rasa di depan kantor Bupati Lampung Timur tadi pagi. Mereka menyampaikan mosi tidak percaya terhadap kinerja penjabat Bupati Tauhidi. Namun unjuk rasa ini segera dihalau aparat kepolisian. Indonesia.
Unjuk rasa di kantor Bupati Lampung Timur ini dijaga ketat oleh personel polisi Pamong Praja, Polres Lampung Timur, dan TNI. Dengan membawa mobil pick-up, pengunjuk rasa berorasi. Sebagian pendemo membawa poster berisi kritik dan keluhan terhadap kinerja penjabat Bupati Tauhidi. Para pengunjuk rasa mempersoalkan kinerja penjabat Bupati Tauhidi. Mereka menuding Tauhidi memiliki rekam jejak yang kurang bagus dan diduga melakukan sejumlah penyimpangan APBD semasa bertugas di Provinsi Lampung. Kami itu mesti tidak percaya terhadap kinerja PJ Bupati Lampung Timur, Dr. Andes Tauhidi MM. Walaupun, Tauhidi MM ini diduga terlibat dalam kasus APBD tahun 2013 di Dinas Pendidikan Provinsi Lampung. Meski begitu, aksi demo yang dilakukan puluhan warga ini tidak berlangsung lama. Kepolisian menganggap demo tersebut ilegal. Meski sebelumnya sudah mengantongi izin unjuk rasa, izinnya ditarik kembali oleh koordinator lapangan. Akhirnya kepolisian membubarkan paksa demo tersebut. Lama perizinannya jelas dan sudah dikeluarkan oleh aparat kepolisian, selalu kita dukung dan selalu kita amankan. Namun untuk permasalahan timbul pada siang hari ini, justru mereka sendiri yang membatalkan kegiatannya. Setelah dinyatakan aksi mereka ilegal, para pengunjuk rasa bubar. Dari Lampung Timur, Juri Susanto, Nurman Agung melaporkan. Pemirsa, setelah pesan-pesan berikut ini kami kembali dengan informasi lain. Di antaranya, warga Bandar Jaya Lampung Tengah minta perbaikan jalan rusak. Ikuti informasinya sesaat lagi. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Lampung dengan bangga kembali mempersembahkan KPID Lampung Award 2015. KPID Lampung Award 2015, ajang apresiasi karya-karya terbaik pertelevisian dan radio di Provinsi Lampung dengan kategori Future dan program anak untuk kategori televisi berjaringan. Iklan layanan masyarakat untuk kategori radio komunitas. Kategori televisi lokal, buletin berita, talk show, future, musik dan informasi, program Ramadan. Kategori radio swasta, LPP RRI, radio komunitas, dan radio pemerintah daerah, buletin berita, talk show, future, musik dan informasi, program anak. Kategori penyiar favorit, penyiar berita favorit untuk televisi, penyiar favorit untuk radio. Ikuti dan jadilah saksi karya terbaik anak negeri. Disiarkan langsung dari Geraha Bintang Universitas Malahayati Bandar Lampung. Sabtu, 21 November 2015, pukul 19 waktu Indonesia Barat. Waspadalah, kejahatan bisa terjadi kapan dan di mana saja. Keluar dulu, sudah keluar dulu. Kami dari Polres. Tindakan kriminal yang tak terduga. Cegah, tangkap, cekap, hadir setiap Senin hingga Jumat pukul 15 waktu Indonesia Barat, hanya di iNews TV Lampung, inspiring and informative. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Warga Jalan Jatayu, Bandar Jaya Timur, Lampung Tengah mengeluhkan kerusakan jalan yang tak kunjung diperbaiki. Keluhan tersebut disampaikan warga kepada anggota DPRD Lampung Tengah Sumarsono dalam kunjungan reses di salah satu rumah warga. Ada yang berbeda dari reses para anggota DPRD Lampung Tengah kali ini. Biasanya kunjungan reses digelar siang hari di kantor kecamatan dan dihadiri para tokoh masyarakat yang mewakili kampung dari dapil masing-masing.
Kali ini reses diadakan masing-masing anggota DPRD. Setiap anggota dewan berkunjung ke 5 kampung yang telah ditentukan. Reses yang rutin dilakukan anggota DPRD untuk menyerap aspirasi masyarakat ini dilakukan pada malam hari. Anggota Komisi 1 DPRD Lampung Tengah Sumarsono melakukan kunjungan reses pada malam hari agar tak mengganggu aktivitas masyarakat pada jam kerja di siang hari. Cara ini dirasa lebih efektif untuk menyerap aspirasi masyarakat. Dalam resesnya yang digelar di rumah warga di Jalan Jatayu, Kelurahan Bandar Jaya Timur, Kecamatan Terbanggi Besar, Lampung Tengah ini, masyarakat mengeluhkan kondisi jalan yang rusak parah. Jalan alternatif untuk mengurai kemacetan di Bandar Jaya ini rusak karena sering dilalui truk pengangkut pasir. Wajarlah kalau mereka menuntut peningkatan jalan, karena Bandar Jaya sendiri adalah salah sebuah kota di Lampung Tengah ini dengan infrastruktur yang Amir Mahmud dan Ferry Syaputra melaporkan. mereka menuntut perbaiki. Pemirsa, negosiasi uang penggantian lahan jalan tol Trans Sumatera di Bandar Jaya Timur, Lampung Tengah tak kunjung ada titik temu. Kecilnya uang ganti rugi yang hanya Rp35.000 per meter membuat Wakil Ketua 1 DPRD Lampung Tengah, Natali Sinaga, menduga ada sabotase untuk menjegal program yang dicanangkan Presiden Joko Widodo tersebut. Selain menyampaikan keluh kesah tentang jalan yang rusak yang tak kunjung diperbaiki, warga Jalan Jatayu, Kelurahan Bandar Jaya Timur, Lampung Tengah mengeluhkan masalah uang pengganti lahan jalan tol Trans Sumatera. Dalam kunjungan reses anggota DPRD Sumarsono dan Wakil Ketua 1 DPRD Lampung Tengah J. Natali Sinaga ini, warga juga meminta bantuan Dewan untuk mendampingi warga menuntut keadilan terkait uang penggantian lahan yang terkena pembangunan jalan tol Trans Sumatera. Wakil Ketua 1 DPRD Lampung Tengah J. Natali Sinaga menduga ada oknum yang sengaja menyabotase program yang dicanangkan Presiden Joko Widodo ini untuk menjatuhkan citra Presiden. Saya menduga, saya menduga ada indikasi, ada indikasi bahwa ini kan ingin melemahkan program-programnya Jokowi. Kalau misalnya di Indra Putra maupun Terbanggi juga mungkin sama-sama, mungkin oke lah, mungkin ada aturan seperti itu. Kenapa kok di Indra Putra sama Terbanggi lebih tinggi dan sangat tinggi? Natali Sinaga akan terus mendampingi warga dalam menuntut hak mereka. Ia menganggap kinerja tim apresial tidak profesional. Amir Mahmud dan Ferry Syaputra melaporkan. KPU Waikanan menggelar debat publik Pilkada Serentak 2015. Acara tersebut diadakan di Gedung Serbaguna Pemkab Waikanan. Debat publik dihadiri 2 calon bupati dengan moderator Dery Hendrian. Debat publik yang diselenggarakan KPU Waikanan ini merupakan rangkaian kampanye Pilkada Serentak yang akan digelar 9 Desember mendatang. Debat publik ini mengangkat tema harmonisasi pembangunan Kabupaten Waikanan dengan provinsi dan nasional dalam rangka meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat untuk kemajuan daerah. 2 pasang calon bupati dan wakil bupati yakni Bustami Zainuddin Adinata dan pasangan Raden Adipati Edward Antoni hadir pada debat publik ini. Mereka didampingi oleh simpatisan masing-masing. Ketua KPU Waikanan mengharapkan ajang debat publik ini dapat menjadi gambaran yang jelas bagi masyarakat untuk menentukan pasangan pantas dipilih untuk memimpin Waikanan 5 tahun ke depan. Bustami Zainuddin yang merupakan calon petahana yang diwakili oleh pasangannya Adinata mengajak dan meyakinkan masyarakat dengan memberikan pantun serta seruan yel-yel untuk menyemangati simpatisannya. Sudah tentu banyak visi. Ucap saja tidak perlu, lihat bukti bukan janji. Sementara Raden Adipati Surya mengajak dan meyakinkan masyarakat untuk mencoblos nomor urut 2 karena masyarakat Waikanan perlu pemimpin yang melayani, bukan dilayani, dan masyarakat Waikanan perlu pemimpin yang jujur. Inilah saya dan Pak Iwan untuk bisa melayani rakyat dengan jujur. Sorak-sorai meriah yang dilakukan simpatisan 2 kubu membuat riuh suasana debat publik calon Bupati Waikanan. Debat publik calon Wakil Bupati Kabupaten Waikanan dilaksanakan pada hari yang sama. Dari Waikanan, Dian Pirasta dan Indra Siregar melaporkan. Pemirsa, menumbuhkan kecintaan terhadap seni dan budaya dapat dilakukan sejak dini. Misalnya dengan mengenalkan kesenian tradisional, seperti yang dilakukan ratusan pelajar dari TK hingga SD di Bandar Lampung dalam festival seni pertunjukan ini. Para siswa menampilkan sejumlah kesenian dari beberapa daerah di Indonesia. Pemirsa, laporan tersebut sekaligus mengakhiri iNews Lampung hari ini. Saya Deli Adelia dan kru yang bertugas undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa.
Ratusan pelajar yang mengikuti festival seni pertunjukan anak ini menampilkan kebolehan mereka dalam menari dan pertunjukan seni lainnya. Berbagai aneka kreasi seni ditampilkan oleh para peserta festival dalam event ini. Selain menampilkan tari-tarian tradisional dari sejumlah provinsi di tanah air, para siswa juga menampilkan teatrikal dan drama tentang keanekaragaman budaya Nusantara. Bangsa ini menjadi besar karena beragam suku dan budaya yang terus mewarnai kehidupan masyarakatnya. Para pelajar juga membawakan sejumlah lagu dan puisi. Michael, Clorin, dan Randy merupakan sejumlah pelajar yang ikut ambil bagian dalam festival ini. Mereka menampilkan tarian Yamko Rambe Yamko asal Papua. Ketiganya mengaku senang dapat mengikuti festival pertunjukan anak. Para peserta berharap dapat menjadi pemenang dan meraih hadiah berupa trofi, piagam penghargaan, dan uang tabungan. Ini kita bawa tarian apa? Dari mana itu asalnya? Papua. Harapannya apa? Pengen dapat piala. Pengen dapat piala. Senang nggak ikutnya? Udah sering ikut festival kayak gini atau seperti apa? Sudah. Berapa kali? 3 kali ya. Dari SD mana? Dewan Kesenian Bandar Lampung berharap festival ini dapat mengangkat potensi yang dimiliki anak-anak. Anak juga dapat dikenalkan dengan bidang seni dan budaya, termasuk kesenian daerah. Kita lihat sendiri dari tampilan-tampilan dari anak-anak macam-macam, ada tarian, ada menyanyi, ada sandiwara. Jadi ini tidak lain bagaimana kita mengembangkan bakat kreativitas dari anak-anak generasi terus dari Kota Bandar Lampung. Ini diadakan se-Kota Bandar Lampung. Ya insya Allah kalau memang kita terus, mungkin kita punya keinginan bagaimana diadakan se-Provinsi Lampung. Festival pertunjukan anak ini merupakan agenda tahunan. Kegiatan ini digelar Dewan Kesenian Bandar Lampung untuk menjaga kekayaan kesenian dan budaya di tanah air. Dari Bandar Lampung, Andres Avandi melaporkan.